90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast masih dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 begitu ya. Narasumber kami hari ini keluarga Fast ada Bapak Dr. Andes Haji Sunarno, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini keluarga Fast yang nanti akan juga menjawab semua pertanyaan Anda. Kira-kira tantangannya seperti apa sih untuk kita bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, seperti yang kita tahu keluarga Fast bahwa Hari Keluarga Nasional itu diperingati tanggal 29 Juni dan Jawa Tengah akan menjadi tuan rumahnya dalam peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2024 ini. Anda keluarga Fast bisa ikut bergabung, bertanya dengan narasumber kami melalui 081578709640. Kita sapa dulu, selamat siang. Assalamualaikum Pak Narno. Waalaikumsalam Mbak Rini. Alhamdulillah, kabar baik Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Apalagi tema kita ini adalah tentang mewujudkan Indonesia Emas nih Pak, 2045. Walau masih jauh, tapi ini butuh upaya untuk mewujudkan ya dong Pak ya? Iya, jadi ada persiapan. Dan tema kita juga terkait dengan keluarga yang berkualitas. Ya. Kalau menurut Pak Narno sebenarnya pengertian dari keluarga berkualitas sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, baik. Sahabat ya, Keluarga Fast Magelang dan sekitarnya. Menurut hemat kami, keluarga berkualitas itu adalah keluarga yang sejahtera, sudah barang tentu. Yeah. Sejahtera itu bisa diartikan cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup kesehatan, pendidikan, dan yang jelas yang paling penting juga adalah lapangan kerja juga cukup, artinya masing-masing bisa mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga tidak hanya itu, kemudian ya ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya, jadi tidak hanya materialis dan individualistis ya. Jadi di situ ada keseimbangan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan kehidupan sosial sekitarnya, dan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Itu ada keseimbangan. Jadi itu kalau sudah bisa mencapai itu, alhamdulillah bisa benar-benar bisa sejahtera lahir batin. Gitu. Menurut saya begitu Mbak Rin. Oke, baik. Jadi kata kuncinya adalah sejahtera gitu ya. Iya, sejahtera. Bagaimana kualitas kalau tidak sejahtera ya? Benar. Iya. Sejahtera itu adalah cukup pangan, sehat, pendidikan, papan, begitu ya Pak? Kesehatan. Iya. Dan tadi juga Bapak bilang harus ada keseimbangan hidup begitu ya? Iya. Oke, ya baik. Dan kenapa harus ini Pak, poinnya untuk, karena mungkin memang ini peringatan Hari Keluarga Nasional begitu ya? Iya. Kita didukung banyak banget program-program pemerintah begitu ya, untuk menciptakan bagaimana keluarga berkualitas. Kalau di Jawa Tengah seperti apa sih Pak? Untuk mewujudkan konsep keluarga berkualitas itu. Ya, jadi juga itu harus ada merupakan tanggung jawab bersama ya. Tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakatnya. Harus bersatu padu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dan masyarakat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan bidang tugasnya masing-masing, tapi harus ambil peran. Tidak hanya jadi penonton, tapi juga jadi pelaku. Begitu Mbak Rini. Oke, baik. Karena kalau udah fasilitasnya ada, tapi masyarakat nggak mau ambil peran, susah juga ya Pak? Iya. Jadi seolah-olah nanti menjadi beban pemerintah. Membangun itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga jadi tanggung jawab bersama masyarakat. Jadi masyarakat juga harus berperan aktif gitu. Baik, jadi konsepnya bagaimana nanti keluarga berkualitas bisa berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas ini adalah ambil peran, ambil bagian begitu Pak? Iya. Jadi
sekecil apapun ya. Ya, ya. Jadi kalau semuanya punya kesadaran bersama bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kita harus laksanakan bersama-sama. Kalau itu tumbuh rasa tanggung jawab, merasa ikut memiliki ya. Kalau ikut memiliki kan berarti ikut membela itu berarti tidak diam gitu. Ya. Dan sudah ada porsinya masing-masing, harus ambil peran. Iya. Tadi Bapak juga menyebutkan kesejahteraan itu bisa terwujud apabila lapangan pekerjaan ini juga tersedia cukup bagi masyarakat itu sendiri. Nah, hubungannya seperti apa sih Pak sebenarnya tingkat pengangguran yang tinggi ataupun kecukupan dari lowongan pekerjaan tadi begitu ya Pak bisa mempengaruhi stabilitas dari keluarga? Itu harus match ya antara pendidikan dan lapangan kerja. Jadi pendidikan yang bisa menciptakan lapangan kerja. Oke. Dan untuk bisa menciptakan lapangan kerja kan harus ada investasi ya. Nah, kalau modal masuk, kemudian ada investasi, kemudian bisa membuka lapangan kerja. Dan di Jawa Tengah ini ada beberapa titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi yang menjadi kerangka dasar investasi. Yaitu yang pertama di kawasan industri Kendal. Kawasan industri Kendal itu di sana dibangun beberapa sektor industri dan cukup banyak memproduksi dalam negeri, dan juga pemasarannya juga tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri, jadi membuka sektor yang luas. Kemudian kawasan industri Batang. Di sana juga sedang dibuka kawasan industri di bidang energi dan juga berpengaruh pada bidang-bidang lain. Kemudian kawasan industri Wijaya Kusuma ini juga di Banyumas ya. Ini juga sedang dikembangkan dan Cilacap sekitarnya. Dan yang keempat kawasan industri Soloraya. Ini juga sudah dikembangkan, di mana daerah-daerah yang kami sebutkan merupakan titik pertumbuhan ekonomi di Jawa. Dan tidak kalah pentingnya, di Magelang ini merupakan kawasan strategis nasional, yaitu di mana kawasan strategis ini akan mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat sekitarnya, yaitu dengan adanya Borobudur sebagai magnet untuk khususnya kunjungan wisatawan baik mancanegara dan domestik, ini akan berpeluang membuka lapangan kerja yang luas. Karena sektor pariwisata kan mempunyai daya ungkit ekonomi yang sangat tinggi. Strukturnya akan dapat berpengaruh di bidang transportasi, perhotelan, rumah makan, UMKM, luas sekali. Akan berkembang. Ini menjadi peluang karena Borobudur diharapkan dapat menampung 20 juta wisatawan mancanegara setiap tahun. Nah, ini kan peluang jadi bagi para pemuda yang mempunyai minat di bidang itu, monggo untuk dipersiapkan baik pengetahuan manajemennya, pemasarannya, di bidang IT-nya, di bidang yang lain lah. Ini sangat membuka kesempatan. Makanya sekarang juga dikembangkan kebijakan ekonomi Jawa Tengah, desa-desa wisata yang bisa menopang destinasi atau unggulan. Ini bisa dikembangkan. Ternyata di Magelang sudah tumbuh wisata Tol Kayangan di Sawangan dekat Ketepaz, kemudian tol mana dekat Gunung mana itu? Telomoyo, kemudian Central of Java, bukan Central Nepal ya? Nepal Van Java. Ya Van Java, kemudian masih banyak lain. Yang ini sangat peluangnya masih sangat tinggi. Ya, diharapkan
ini bisa ditangkap oleh generasi muda kita. Baik. Itu Mbak Reni, Baik. sekedar informasi. Baik, jadi memang upaya yang dilakukan pemerintah ini juga sudah mulai terlihat sinerginya begitu ya Iya, Pak ya. iya. Kalau kita lihat juga dari kalau yang paling gampang sih di Magelang tadi kayak Bapak bilang, termasuk kawasan strategis nasional nih yang paling mudah dilirik adalah sektor wisata ya Pak ya. Iya, iya. Perkembangannya luar biasa dari mulai desa wisata yang sudah terbentuk juga sekarang kan pekerja-pekerja seni juga mulai tergabung Iya, begitu ya baik, Pak ya. Iya, iya. Iya, betul. Jadi apalagi nanti akan dengan terbukanya jalan tol Ya. Bawen Jogja ini juga akan berpengaruh terhadap bidang ekonomi nanti di Magelang. Mhm. Kemudian juga ditunjang dengan rencana pembukaan rel kereta api dari Mbarawa Jogja terus Bandara JIA di Ya. Yogyakarta ini juga akan memberikan peluang yang sangat baik. Iya. Oke, semoga ini bisa menangkap nih masyarakatnya gitu ya Pak ya. Iya, iya. Iya, ini juga informasi. Jadi ini kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang tempat-tempat atau pusat pertumbuhan ekonomi ini akan dikembangkan. Makanya sekarang kan sudah dimulai jalan tol untuk Jogja sudah sudah hampir selesai 90%. Kemudian di Jawa Tengah ini baru proses pembebasan tanah. Ya. Yang saya tahu baru sekitar 15-20% selesai. Sedang proses sekarang dan setelah itu nanti segera akan dimulai pembangunan jalan tolnya. Oke, baik. Dan ini juga akan memudahkan, nantinya juga bisa membantu masyarakat, nantinya bisa menurunkan harga-harga pokok ya Pak ya. Iya. Karena kan jalurnya lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Dan ini berpengaruh juga terhadap ekonomi keluarga ya. Benar. Karena kalau lapangan kerja tersedia juga akan menambah income. Oke, Kalau ada income berarti ada bisa menabung. benar. Ya, bisa menabung berarti bisa memberikan pendidikan putra-putrinya lain. Terus mata rantainya begitu itu. Baik. Baik, ya. Dan untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 081578709640. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami nih Pak. Mungkin Ya. bisa sambil dibahas gitu Ya, ya. baik. Ya, dari ini ada Mbak Ana yang ada di Gerabak ya. Pak, saya mau nanya nih, untuk menjadi negara yang seperti tadi impiannya Indonesia emas begitu Ya, ya ya. Pak ya. Ini apakah juga harus terwujud dengan SDM yang tinggi? Jadi Ya. bukan SDM yang rendah begitu ya. Iya. Terus literasi masyarakat juga apakah memang harus ditingkatkan gitu ya. Iya. Terus apa juga harus ini bergantung dengan investasi ke negara lain atau investasi yang masuk ke negara kita nih Pak? Iya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Mbak Reni ya? Mbak Ana di Gerabak. Mbak Ana di Gerabak. Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi dalam pembangunan sebuah negara, sumber daya manusia sangat menentukan. Ada di negara Afrika itu tidak punya sumber daya alam, tapi memiliki sumber daya manusia yang hebat. Presidennya hebat di sana. Ya. Itu bisa memamorkan rakyatnya. Jadi SDM, peluang kepemimpinan sangat menentukan. SDM untuk masyarakat ya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Karena kalau tidak punya sumber daya yang SDM yang berkualitas, kita akan ketinggalan zaman. Ya. Ya, seperti contoh sederhananya, ketika zaman sekarang ini kita tidak bisa ber-HP ria katakanlah. Itu kita akan dengan informasi, kalau ketinggalan informasi akan ketinggalan semuanya. Iya. Nah, contohnya itu. Jadi kita harus betul-betul masalah SDM sangat penting. Bahkan itu saya rangkum itu ada 3 hal dalam SDM ini. Dia harus memiliki head, artinya pemikiran yang cerdas, Yeah. head, kemudian itu hati yang baik, artinya, dan hand itu terampil. Jadi cerdas, hati baik, terampil. 3 hal itu yang dari moto bangsa Jerman kan seperti itu. Kita juga meniru hal yang baik ya. Makanya cerdas, terampil, nah ini bisa.
Oleh karena itu SDM sangat menentukan untuk 3 unsur tadi dipenuhi. Nah, oleh karena itu untuk cerdas ya harus melalui pendidikan kita. Benar. Memperhatikan pendidikan. Terus gimana? Ya pemerintah harus memfasilitasi bidang pendidikan. Ya, pendidikan artinya maka kemarin ketika pemerintah kebijakan apa itu uang kuliah UKT apa ya? Ya, yang karena tidak sejalan dengan banyak protes itu. Benar. Ya ini makanya kebijakan pemerintah dalam bidang ini harus betul-betul berpihak kepada masyarakat untuk memberikan peluang pendidikan bisa berkualitas. Contohnya ya berikan kesempatan yang sama atau yang adil. Contohnya kita memiliki sumber daya yang bagus, anak yang cerdas tapi orang tua tidak mampu. Yeah. Nah, ini kan mesti harus diberi ruang. Okay. Dengan apa? Ya dengan beasiswa. Ya, beasiswa. Kalau dulu zaman Pak Harto ini ada baiknya juga kita bisa belajar. Pak Harto memiliki yayasan namanya Super Semar, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang cerdas tapi orang yang tidak mampu. Itu tiap tahun kalau tidak salah ada 5-10 ribu orang. Yeah. Jadi ini itu. Jadi mengatakan Mbak Ana tadi ya. Jadi SDM sangat penting. Tapi SDM yang baik yang tadi, yang cerdas, mempunyai hati yang baik dan terampil. Baik. Yang perlu dipersiapkan mulai sekarang. Baik. Ya. Jadi ada kolaborasi antara otak yang cerdas, hati yang baik. Tentu ini bisa menurunkan korupsi yang ada di Indonesia, gitu ya Pak ya. Betul. Karena punya hati baik, bersih, begitu ya Pak. Iya, ya. Jadi kalau punya hati baik, dia memilah ini benar atau tidak, salah atau keliru. Adil tidak, orang korupsi yang tidak punya hati ya. Itu kan hanya orang, umpamanya orang korupsi haknya orang miskin dikorupsi, itu kan berarti sudah mata gelap itu. Benar. Haknya orang yang tidak punya nah ini kalau punya hati yang tidak begitu, ya, jadi itu harus kalau ada ketebalan 3 unsur tadi, saya kira khususnya para pemimpin itu saya kira Mandali ya Pak, iya, terkendali. Ya proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang bangun materialnya, dunianya, tapi juga akhiratnya. Baik. Gitu. Karena mata hati yang baik tadi. Baik, benar sekali. Jadi ada keseimbangan lagi nih, balik lagi di awal tadi Pak Narno bilang harus ada keseimbangan juga gitu ya. Bukan hanya materialistik dan individualis aja gitu yang tercipta. Ada kecerdasan, hati baik dan tentu terampil. Yang ini tadi adalah menciptakan peluang-peluang gitu ya Pak ya. Iya. Untuk bagaimana Indonesia bisa lebih maju. Salah satunya terkait dengan investasi tadi dong Pak. Iya. Jadi betul. Bagaimana investasi yang dilakukan? Saya kemarin rapat kerja dengan BKPMD Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk daerah jadi sasaran tujuan investasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat ini akan beralih ke Jawa Tengah sebagian. Oleh karena itu harus ditangkap oleh Pemprov Jateng dengan cara apa? Dengan cara memberikan kemudahan perizinan. Jangan dipersulit, karena ini dampaknya akan bisa membuka lapangan kerja yang luas, yang luas. Nah, oleh karena itu juga kita punya prinsip kalau ada investasi, ada lapangan kerja, orang kerja bisa mengurangi pengangguran. Kalau punya lapangan kerja bisa menabung, terus bisa pendidikannya bisa maju dan lain sebagainya. Itu mata rantai yang untuk ini hubungannya dengan investasi Pemprov sangat mendukung, kemudian diutamakan pada yang padat karya. Padat karya itu yang melibatkan tenaga kerja banyak, itu yang diutamakan. Itu dan dihindari adanya pemutusan hubungan kerja ini, maka di situ banyak masalah ya. Jadi artinya maka mesti harus dikonsep secara matang.
Baik, ada yang berhubungan dengan padat karya, yaitu nanti juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan dari UMR atau UMK nantinya ya Pak ya. Ini juga kan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang ada. Baik, kita break dulu Pak Narno, kasih waktu informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Kami masih nantikan kebersamaan Anda lewat 081578709640. Anda jangan lupa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS juga bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jateng.prof.go.id ataupun YouTube Kominfo Jateng. Reni akan kembali keluarga FAS sesaat lagi setelah jeda berikut, tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS. Kami masih dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih ada Dr. Andes Haji Sunarno nih keluarga FAS ya, yang akan menjawab beberapa pertanyaan Anda terkait dengan tema kita kali ini adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Tadi Pak Narno sudah menjelaskan bagaimana kuncinya itu adalah tentang pertama kesejahteraan dari masyarakat Indonesia sendiri nih untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tadi juga sudah diungkapkan SDM harus juga ikut naik begitu ya Pak ya. Investasi juga nanti akan berkembang di Indonesia, tentunya bisa menciptakan lapangan kerja baru yang itu adalah padat karya, bisa meningkatkan kembali kesejahteraan dari masyarakat. Bapak, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami nih Pak. Bagaimana dengan tingkat pendapatan dari masyarakat Indonesia sendiri nih Pak? Kan ada beberapa masyarakat begitu yang pendapatannya masih di bawah UMR atau UMK nih Pak. Padahal kita pengen mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk Indonesia Emas. Seperti apa nih Pak Narno? Tanggapannya? Ya, baik. Jadi pemerintah harus memfasilitasi ya terhadap dari masa ke masa, dari waktu-waktu peningkatan kesejahteraan pendapatan para buruh ini terutamanya UMR ini ya, sesuai dengan artinya begini, maksud saya ada keseimbangan antara produktivitas yang dihasilkan dengan upah. Ya, jadi jangan sampai nanti sebetulnya produknya sudah meningkat, sudah baik dari para karyawan itu, tapi oleh perusahaan sendiri tidak diperhatikan itu, tidak begitu. Makanya itu ada rumus-rumusnya di mana sektor ini bisa ditingkatkan. Tapi intinya ada pemahaman bahwa antara buruh dan perusahaan itu ada mitra, jadi mitra. Dua-duanya sama pentingnya, unsur dua-duanya itu sama pentingnya. Perusahaan tidak ada karyawannya juga tidak akan bisa berkembang dengan baik. Kemudian karyawan juga harus memahami kalau produksi rendah juga tidak akan bisa meningkatkan upahnya. Jadi antar hak dan kewajiban itu harus seimbang gitu. Tidak ada buruh dieksploitasi oleh perusahaan. Sebetulnya perusahaan itu untungnya tinggi tapi gajinya rendah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, ini pemerintah harus memfasilitasi umpamanya dengan undang-undang ketenagakerjaan. Dijabarkan ke perda, peraturan daerah yang lebih konkret lagi gitu. Itu saya kira itu tugas dan kewajiban pemerintah. Jadi intinya pemerintah akan berusaha dari waktu-waktu untuk bisa bagaimana karyawan itu bisa menerima upah yang layak. Begitu Mbak Reni. Baik, jadi pemerintah hadir dengan menghadirkan tadi undang-undang ketenagakerjaan yang nanti bisa masuk dalam perda begitu ya Pak ya? Iya, di breakdown ke perda supaya lebih konkret lagi. Karena masing-masing daerah kan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Benar. Ya.
UMR juga beda-beda begitu ya Pak, Ya. UMK-nya ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Jadi ini semoga nanti ada keseimbangan begitu ya Ya. antara produktivitas dari karyawan itu sendiri dan juga dari perusahaan yang memberikan Oh ya. penghargaan begitu ya Ya, Pak. ya. Karena tadi Bapak bilang itu saling berkesinambungan, Iya. saling mengikat gitu Iya, antara produktivitas dari karyawan itu sendiri dan juga berkembangnya Ya. perusahaan itu ya Pak ya. Iya, kemitraan sifatnya. Mitra, kalau mitra itu kan enggak saling tapi saling menguatkan. Benar. Iya. Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan selamat siang. Saya sedang mengikuti dialog DPRD Jawa Tengah. Topiknya menarik sekali nih Bapak. Saya Yanto di Mertoyudan Magelang nih. Soal pendidikan di Magelang nih Pak. Sekarang tuh banyak sekali sekolah-sekolah baru untuk tingkat SD, SMP atau bahkan SMK. Sepertinya tuh setiap tahun ada sekolah baru nih Pak berdiri. Ya bagus sih begitu ya. Tapi apakah tidak ada batasan nih Pak dari pemerintah daerah mengenai lembaga pendidikan yang terus bertambah? Karena ada kekhawatiran nih nanti mutu atau kualitas lulusannya berbeda dengan lulusan 5 atau 10 tahun yang lalu. Seperti apa nih Pak? Karena kan tadi Bapak bilang dari segi mental, kreativitas, SDM harus lebih meningkat tiap tahunnya nih Pak. Ya, ya. Pemerintah tidak akan membatasi ya. Jadi memberikan ruang tapi sesuai yang memenuhi persyaratan. Oke. Iya. Untuk mendirikan sebuah sekolah kan harus memiliki persyaratan yang sudah ditentukan dan di situ rigid ya. Ini untuk betul-betul dipatuhi. Kan mesti harus mempunyai syarat sarana dan prasarannya, kemudian muridnya, atau kalau perguruan tinggi mahasiswanya kira-kira dan prospeknya dan lain sebagainya. Kalau dan pasti akan ada evaluasi nanti. Jadi ketika nanti dievaluasi tidak memenuhi syarat ya saya kira tidak akan diizinkan. Tapi prinsipnya ketika lembaga pendidikan itu berkompetisi dalam hal kualitas mutu, ini saya kira didukung malah ya malah memberikan ruang yang berkompetisi yang sehat dalam arti benar. Ini pasti akan saling menguatkan. Oke. Yeah. Ini ada tambahan pertanyaan nih Pak. Kesetaraan biaya pendidikan juga Pak mungkin bisa diatur oleh pemerintah pusat nih ya Pak. Ya. Baik, kalau ini memang kewajiban nih. Ya. Kemarin terbukti dengan UKT itu banyak penolakan ini bahwa itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi harus diatur. Tapi yang prinsipnya meringankan dan memberikan kesempatan pada khususnya orang-orang yang tidak mampu, orang tua yang tidak mampu diberi kesempatan tadi dengan beasiswa, kemudian kesempatan tugas belajar di luar negeri atau di mana beri kesempatan yang berprestasi ya. Jadi yang melanggar diberi punishment, tapi yang berprestasi diberi penghargaan. Benar. Intinya itu. Ya. Jadi di situ ada kompetisi yang sehat. Benar. Ya. Oke. Jadi terpacu generasi muda ya. Ya. Baik. Dari beberapa banyak saya bilang tadi ini adalah upaya pemerintah juga yang memberikan fasilitas kepada masyarakat begitu ya Pak. Kepada generasi muda. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak tantangannya nih Pak untuk mewujudkan keluarga berkualitas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 terutama di Jawa Tengah nih Pak, kalau menurut Pak Narno? Ya, baik. Terima kasih. Banyak ya yang terutama seiring dengan kemajuan zaman sekarang ini, maka sudah tantangannya berbeda dengan masa-masa lalu. Ya, tantangannya sekarang di samping tadi harus kita memiliki SDM yang selaras dengan kebutuhan lapangan kerja. Jadi harus match ya. Jadi lulusan yang kita hasilkan itu setelah lulus itu memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, jadi jangan ada anggapan bahwa lapangan kerja harus PNS, jangan. Bagaimana bisa ruang-ruang lain juga masih penuh banyak. Di samping SDM itu banyak tantangannya tadi, head
dan hand tadi harus terampil tadi SDM. Itu juga ada tantangan lain untuk apa namanya keluarga Indonesia Mas tadi ya. Benar. Ini adalah juga masalah apa namanya sekarang kan baru viral ini. Apa nih Pak? Masalah judi online. Wah. Ya ini masalah yang perlu pendapatan khusus karena kita sudah apa ya? Jadi darurat online. Karena apa? Karena orang yang sudah terperangkap di situ kan bangsa kita tidak produktif ya. Benar sekali. Malas ya. Dan orang selalu gambling gitu. Benar. Dan peredarannya tidak sedikit Mbak Iya. Mbak Reni itu sampai dari naik terus dan terakhir 300 triliun itu uang yang perputarannya seperti itu. Iya. Bisa seperti itu, bahkan akibatnya ada seorang aparatur yang bisa membakar ya di Jawa Timur. Kasus itu. Benar. Karena gara-gara judi online. Iya. Jadi ini sangat berbahaya supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas tadi. Ya, temanya kan itu. Benar. Jangan keluarga kita terperangkap ke judi online. Itu. Kemudian juga ancaman selanjutnya adalah hambatannya mengenai narkoba. Narkoba juga sudah merupakan ancaman bagi kita karena seorang atau dari keluarga itu sudah terpapar apa namanya terpapar ya, artinya kena narkoba itu masa depannya sudah hancur. Jangan sampai ini menjadi perhatian kita, keluarga kita, supaya menjadi keluarga yang berkualitas tadi, jangan sampai terpapar itu. Baik. Karena tidak hanya di kota, sekarang sampai sudah di desa. Benar sekali di Bapak. Magelang sudah banyak beberapa kasus. Ada beberapa kasus di Kaliangkrik, di Kecamatan Mungkit, di sana ada 1-2 yang sudah. Dan ini sudah menjadi keprihatinan kita semua. Baik. Oleh karena itu untuk mendidik anak-anak kita jauh daripada narkoba. Kemudian yang lain juga apa namanya hedonisme ini apa namanya hidup itu nikmat tapi menyengsarakan itu. Nah, ya gaya hidup ini juga menjadi ancaman bagi keluarga kita. Jadi tadi kembali cerdas, hati yang baik. Hati baik itu yang selalu orang selalu berusaha untuk membuat kebaikan pada orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak individualistis. Dia makhluk sosial, dia sebagai warga negara dan lain sebagainya. Harus taat pada peraturan, harus setiap saat bisa membela negara, dan ini sifat-sifat pejuang yang telah meninggalkan kita, yang kita nikmat sekarang ini kita warisi ya. Dan kita juga kalau meninggalkan yang baik, mewariskan anak cucu kita yang baik. Benar. Jadi ini Mbak Rini beberapa hal, beberapa ancaman tidak mudah. Kemudian belum ancaman teknologi, ya. Teknologi ini juga bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa membawa keburukan. Ceritanya HP ini, HP ada teman saya yang HP itu setan gepeng. Artinya bisa membawa kebaikan. Dua mata pisau ya Pak ya? Bisa harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik. Generasi muda untuk hal yang baik. Makanya untuk keluarga yang baik juga mendidik anak kita untuk yang anak-anak kecil tetap diberikan kesempatan, tapi harus dibatasi. Benar. Karena mereka secara emosional juga belum siap. Baik. Dan ini juga merupakan ancaman kita. Belum ancaman yang lain. Geopolitik Indonesia ini kan luar biasa. Luar biasa, artinya
negara kita itu menjadi incaran dari negara lain. Ya. Itu dari masa ke masa bisa kita lihat. 350 dijajah dari berbagai bangsa kita kan berganti-ganti. Jadi banyak bangsa yang menginginkan Indonesia itu menjadi sasaran untuk dipecah belah, Nah, untuk itu. di apa ya sumber daya alamnya Benar. Nah, ini itu juga ancaman bagi keluarga dan ini menjadi tugas pemerintah dan kita bersama Baik. untuk selalu memegang teguh persatuan Dan kesatuan. kesatuan karena dengan itu semua bisa kita atasi. Benar. Contohnya ketika kita merdeka dulu ya bersatu padu, kalau Benar. pecah belah kan tidak bisa. Oke. Kemudian habis saja corona bersatu padu, Iya. taat ya lepas ya gitulah. Oke. Jadi hal yang positif ini kita tumbuh kembangkan, yang negatif kita jauhi. Baik. Itu himbauan saya. Baik. Matur nuwun. Iya, ini jadinya adalah beberapa tantangan yang tadi sudah rangkum sama Pak Narno begitu ya. Jadi poinnya juga sebenarnya adalah jangan sampai hilang rasa nasionalisme dari Iya, setiap iya. warga ya Pak ya. Iya, iya. Kayak tadi Bapak bilang perpecahan di dalam bangsa kita tuh jangan sampai ada. Nanti takutnya yang Bapak bilang tadi kekayaan alam kita udah dilirik-lirik nih ya Pak ya. Iya, iya. Mental dari sikap generasi muda kita juga menjadi ya udah jadi pemikiran lagi nih, jangan sampai generasinya mentalnya nggak bagus gitu ya Pak ya. Iya. Oke, terakhir nih Pak Nano pesannya untuk generasi penerus bangsa karena 2045 itu kan berarti yang sekarang masih mungkin usia sekolah gitu ya Pak ya. Iya, Kedepannya itu seperti apa pesannya nih Pak agar masyarakat Indonesia bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas menuju Indonesia emas. Oke, baik Mbak Reni. Himbauan saya pada generasi muda untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan tadi kecerdasan, hati yang baik dan terampil. Ini bisa diterjemahkan tadi. Karena kita nanti mulai 2028 sampai dengan 2035 dan puncaknya pada nanti 2030 akan mengalami yang namanya bonus demografi. Yaitu penduduk yang usia produktif itu Beludak hampir ya, Bang. 70% dari jumlah penduduk. Wah, luar biasa ini. Nah, ini kan berarti harus dimanfaatkan untuk yang produktif Benar. bagi sebuah bangsa ya. Harus betul dimanfaatkan untuk apa? Ya untuk bisa produktif apa? Banyak lapangan kerja di bidang apa, Itu mulai 2028 nanti berarti harus diperkirakan mulai sekarang. Iya. Iya, kemudian yang usia antara 15 sampai 60 tahun. Ya. Jangan menjadi beban nanti. 70% tidak produktif kan. Wah. Jadi beban negara. Gitu. Susah ya, Pak, ya. Tidak bisa menghasilkan, tapi negara harus menyiapkan pangannya, berasnya itu sampai sekarang sudah import loh. Iya. Iya. Jadi itu kemudian juga yang lain-lain lapangan kerja dan lain sebagainya. Jadi ini mesti harus disadari, ditumbuhkan kesadaran bersama antara kita, pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu dan harus tahu. Benar. Jangan tidak tahu kira-kira. Jadi kita ini harus selalu mengikuti perkembangan, kemudian juga jangan jadi penonton, tapi ambil peran sekecil apapun. Sekecil hanya merupakan saran, pendapat, paling tidak mentaati peraturan, gitu sebagai warga negara yang baik. Ketika pemerintah nanti membutuhkan apa-apa juga kita harus siap membela sebagai bentuk rasa nasionalisme kita ikut memiliki bangsa kita ini. Baik. Jadi itu himbauan saya untuk mempersiapkan mulai sekarang. Mari kita bersama-sama pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu menciptakan suasana sejuk, suasana damai, apalagi ini sebentar lagi pilkada, 27 November nanti pilkada, Ya. serempak seluruh Indonesia, pasti nanti ada kekurang harmonisan karena pilihan berbeda dan ini, tapi tetap kita harus menjaga persatuan meskipun pilihan berbeda tetap
masih saudara sebagai satu bangsa. Iya. Nggih. Baik, terima kasih Pak Narno. Semoga pesannya tersampaikan dengan baik ya, bisa sampai juga ke hati kita. Bagaimana bisa menyingkronkan tadi antara dunia dan akhirat biar keluarga sejahtera, ya kan Pak, bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas untuk Indonesia Emas di 2045. Ini anak Gen Z nih jangan sampai lupa ya. Tadi head, heart dan juga hand ya Pak ya. Cerdas, hati baik, terampil ini harus dikolaborasikan dalam setiap tingkah laku kita begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Narno, selamat kembali bertugas. Salam saya untuk rekan-rekan di Provinsi Jawa Tengah sana Pak. Tetap semangat, tetap sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, ya insya Allah. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Reni, selamat siang. Terima kasih. Dan demikian tadi keluarga Fas dialog kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sunarno, dan tema kita siang ini adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih kerjasama ini keluarga Fas dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas juga bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jateng.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Reni yang bertugas juga mengucapkan terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda keluarga Fas, keikhlasan dan ketaatan, jalan keluar dari kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.